Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yunita Sari Aumar dengan NIM 311423019. Saya dari kelas A semester 4 jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ujian tengah semester mata kuliah Strategi dan Pembelajaran Mikro Bahasa dan Sastra Indonesia yang diampu oleh yang izin saya sebut nama beliau, Profesor Dr. Sayama Malabar MPD. Selamat menyaksikan. Pertama-tama saya akan menjelaskan konsep dasar strategi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Yang pertama, hakikat strategi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Jadi ada pendapat para ahli menurut UNO tahun 2008 mengemukakan pendapatnya bahwa hakikat strategi pembelajaran adalah mengolah informasi yang ada untuk disampaikan kepada peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Selanjutnya, pendapat dari Wina Sanjaya tahun 2006 menyatakan bahwa strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan atau rangkaian kegiatan termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran. Hal ini mencakup pengembangan keterampilan berbahasa, pemahaman terhadap teks sastra, dan kemampuan berkomunikasi dengan baik. Kemudian pendapat dari Mojiono bahwa strategi pembelajaran adalah kegiatan guru untuk memikirkan dan mengupayakan terjadinya konsistensi antara aspek-aspek dari komponen pembentuk sistem pembelajaran, di mana untuk itu guru menggunakan siasat tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia adalah pendekatan yang penting untuk menciptakan pengalaman belajar yang efektif dan bermakna. Keberhasilan strategi ini terletak pada kemampuan pendidik untuk menggabungkan teori dan praktik, serta mengadaptasi metode yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Selanjutnya, fungsi strategi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Yang pertama, meningkatkan pemahaman. Menurut Nurgiantoro tahun 2013, strategi pembelajaran yang baik dapat membantu siswa memahami makna dan konteks dalam karya sastra, serta meningkatkan kemampuan membaca dan menulis. Yang kedua yaitu mengembangkan keterampilan berbahasa. Menurut Rukmini tahun 2010, menjelaskan bahwa strategi yang tepat dapat meningkatkan keterampilan komunikasi siswa, baik lisan maupun tulisan, sehingga mereka lebih siap untuk berinteraksi dalam konteks yang berbeda. Yang ketiga, mendorong kreativitas. Menurut Mulyasa tahun 2011 menekankan bahwa strategi inovatif dalam pembelajaran dapat merangsang kreativitas siswa dalam berkarya, baik dalam menulis maupun dalam menganalisis karya sastra. Dapat disimpulkan bahwa fungsi strategi tersebut tidak hanya untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan berbahasa, tetapi juga untuk merangsang kreativitas siswa. Ketika siswa terlibat aktif dalam proses belajar, mereka lebih mungkin untuk mengembangkan minat yang mendalam terhadap sastra. Tujuan strategi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Yang pertama, menguasai bahasa secara komprehensif. Menurut Jainuddin tahun 2012, bahwa tujuan utama pembelajaran bahasa adalah mencapai penguasaan yang baik dalam berbagai aspek penggunaan berbahasa. Yang kedua, menumbuhkan kecintaan terhadap sastra. Menurut Sukmadinata tahun 2010, bahwa strategi yang menyenangkan dapat menumbuhkan minat siswa terhadap karya sastra, sehingga mereka lebih termotivasi untuk belajar. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan kritis dan analitis. Menurut Tharp dan Gallimore tahun 1988 menekankan pentingnya pengembangan kemampuan berpikir kritis dalam memahami dan menganalisis teks sastra yang merupakan tujuan utama dalam pembelajaran sastra. Dapat disimpulkan bahwa tujuan dari strategi seperti menguasai bahasa dan menumbuhkan kecintaan terhadap sastra sangat relevan dalam konteks pendidikan saat ini. Dengan memfokuskan diri pada pengembangan kemampuan kritis dan analitis, siswa tidak hanya belajar untuk berkomunikasi, tetapi juga untuk berpikir secara mendalam dan kritis. Kemudian, perbedaan pengertian pendekatan, metode, strategi, teknik, dan model pembelajaran.
Yang pertama, pendekatan. Menurut Bates tahun 2015, pendekatan adalah cara pandang atau filosofi yang mendasari proses pembelajaran. Ini mencakup perspektif umum yang mempengaruhi cara pembelajaran. Kedua, metode. Menurut Ahrens, tahun 2012 mendefinisikan metode sebagai langkah-langkah sistematis yang diambil dalam proses pengajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Kemudian strategi. Menurut Joyce dan Weil tahun 2009 menyatakan bahwa strategi adalah rencana keseluruhan yang mengarahkan proses pembelajaran, termasuk pemilihan metode dan teknik. Yang terakhir, teknik. Menurut Brown, teknik sebagai cara spesifik yang digunakan untuk melaksanakan metode dalam kelas, memberikan panduan praktis untuk pengajaran. Yang terakhir, model pembelajaran. Menurut Joyce dan Weil tahun 2009 mendefinisikan bahwa model pembelajaran adalah kerangka kerja yang mengarahkan proses pembelajaran, memberikan struktur bagi pengajaran yang efektif. Dapat disimpulkan bahwa menurut pendapat saya bahwa perbedaan utama antara pendekatan, metode, strategi, teknik, dan model pembelajaran terletak pada tingkat abstraksi dan fungsi masing-masing dalam proses pendidikan. Pendekatan berfungsi sebagai filosofi dasar yang membantu keseluruhan proses belajar mengajar, sedangkan metode adalah langkah-langkah praktis yang digunakan untuk mencapai tujuan spesifik. Strategi mencakup rencana keseluruhan yang mengintegrasikan metode dan teknik untuk menciptakan pengalaman belajar yang holistik. Kemudian teknik adalah cara spesifik untuk menerapkan metode dalam praktik, dan model pembelajaran merupakan kerangka kerja yang menyediakan struktur bagi seluruh proses pembelajaran. Perbedaan ragam metode, pendekatan, model, dan strategi pembelajaran. Yang pertama, ragam metode. Metode ekspositori. Metode ekspositori adalah teknik penyampaian materi secara langsung dari guru kepada siswa, di mana guru menjelaskan konsep, teori, atau informasi dengan cara yang terstruktur. Menurut Ahrens tahun 2012, metode ini efektif untuk menyampaikan informasi yang kompleks dengan jelas dan sistematis. Contohnya, dalam pembelajaran puisi, guru menjelaskan struktur puisi, misalnya bait dan rima, serta tema dan makna dari puisi terkenal seperti Aku Ingin, karya Sapardi Djoko Damono. Guru dapat memberikan analisis mendalam tentang bagaimana elemen puisi berkontribusi pada tema yang disampaikan. Dibandingkan dengan metode latihan melibatkan pengulangan praktik untuk meningkatkan keterampilan atau pemahaman siswa. Menurut Meyer tahun 2009, bahwa latihan yang terstruktur membantu siswa memperkuat keterampilan yang telah dipelajari. Contohnya, siswa diberikan tugas untuk menulis beberapa puisi dengan tema yang berbeda, seperti cinta, alam, dan persahabatan. Kemudian, mereka diminta untuk merevisi puisi tersebut berdasarkan umpan balik dari guru dan teman sekelas. Selanjutnya, metode penemuan. Metode penemuan mendorong siswa untuk menemukan informasi dan konsep secara mandiri melalui pengalaman dan eksplorasi. Menurut Brunner tahun 1961, bahwa penemuan membantu siswa untuk lebih memahami dan menginternalisasi pengetahuan. Contohnya, siswa membaca cerpen tanpa petunjuk dari guru dan diminta untuk menganalisis tema dan karakter. Mereka kemudian berdiskusi dalam kelompok untuk membandingkan pemahaman dan menemukan berbagai interpretasi. Perbandingannya dengan metode inquiry, yaitu metode inquiry adalah pendekatan yang mengajak siswa untuk mencari jawaban atas pertanyaan melalui eksplorasi dan penelitian. Menurut Dewey tahun 1938 menyatakan bahwa inquiry adalah proses belajar yang melibatkan pertanyaan dan eksplorasi untuk mencapai pemahaman yang lebih baik. Contohnya, siswa diminta untuk meneliti pengaruh budaya lokal terhadap karya sastra tertentu, seperti novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Mereka dapat mencari informasi tentang latar belakang penulis dan konteks sosial yang melatar belakangi cerita. Kemudian, metode permainan. Metode permainan menggunakan aktivitas permainan untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan interaktif.
Menurut Piaget, tahun 1973 berpendapat bahwa permainan merupakan cara yang efektif bagi anak atau bagi siswa untuk belajar dan berinteraksi dengan lingkungan mereka. Contohnya dalam pembelajaran kosakata, guru dapat mengadakan permainan tebak kata yang menggunakan istilah-istilah sastra. Misalnya, siswa harus menebak kata yang berkaitan dengan puisi atau prosa berdasarkan petunjuk yang diberikan. Perbandingannya dengan metode pemberian tugas, yaitu metode ini melibatkan pemberian tugas tertentu kepada siswa untuk mendalami materi pembelajaran. Menurut Gagne tahun 1983 menyatakan bahwa tugas dapat membantu siswa untuk menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari. Contohnya, siswa diberikan tugas untuk membuat analisis karakter dalam novel Bumi Manusia karya Pramoedya Ananta Toer. Mereka diminta untuk menulis esai yang menggambarkan perkembangan karakter dan konflik yang dihadapi. Selanjutnya, metode ceramah. Metode ceramah adalah penyampaian materi secara lisan oleh guru, sering digunakan untuk memberikan informasi secara efisien. Menurut Sanjaya tahun 2008, bahwa ceramah efektif untuk menyampaikan informasi dalam waktu singkat dan dapat mencakup banyak informasi sekaligus. Contohnya, guru memberikan ceramah tentang sejarah perkembangan sastra Indonesia dari masa ke masa, menjelaskan pengaruh berbagai aliran sastra dan penulis terkenal. Kemudian perbandingannya dengan metode diskusi. Kalau metode diskusi melibatkan siswa dalam berbagai ide, pendapat, dan analisis dalam kelompok untuk mengeksplorasi topik lebih dalam. Menurut Brown, tahun 2007 menekankan pentingnya diskusi dalam meningkatkan pemahaman siswa. Contohnya, siswa berdiskusi tentang tema dan pesan moral dalam novel Siti Nurbaya karya Marah Rusli, di mana mereka saling bertukar pendapat dan menganalisis karakter-karakter dalam cerita. Selanjutnya, metode tanya-jawab. Metode ini melibatkan interaksi antara guru dan siswa melalui pertanyaan dan jawaban. Menurut Hattie, tahun 2009 menyatakan bahwa tanya-jawab meningkatkan keterlibatan siswa dan membantu mereka mengklarifikasi pemahaman. Contohnya, setelah membaca puisi, guru mengajukan pertanyaan kepada siswa tentang makna dan emosi yang terkandung dalam puisi tersebut. Siswa diminta untuk menjelaskan pendapat mereka dan memberikan contoh dari teks. Perbandingannya dengan metode demonstrasi menunjukkan cara melakukan sesuatu kepada siswa yang membantu mereka memahami proses secara visual. Menurut Joyce dan Weil menyatakan bahwa demonstrasi efektif untuk menunjukkan teknik atau keterampilan baru. Contohnya, guru mendemonstrasikan cara menulis puisi dengan memberikan contoh penggunaan imaji dan bahasa kiasan. Lalu, siswa diminta untuk melakukan hal yang sama. Kemudian perbandingannya dengan metode eksperimen. Metode eksperimen menggunakan percobaan untuk memahami konsep, seringkali dalam konteks yang praktis. Menurut Piaget, yaitu eksperimen membantu siswa menguji teori dan gagasan mereka. Contohnya, siswa melakukan eksperimen dengan menciptakan beberapa versi puisi berdasarkan tema yang sama. Lalu mereka membandingkan untuk melihat bagaimana gaya penulisan mempengaruhi makna. Kemudian perbedaan ragam pendekatan pembelajaran. Yang pertama, pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik menggunakan metode ilmiah dalam pembelajaran untuk mendorong pemikiran kritis dan analitis. Menurut Miller tahun 2014, pendekatan ini mendorong siswa untuk berpikir kritis dan analitis dalam memahami informasi. Contohnya, siswa melakukan penelitian tentang pengaruh budaya lokal terhadap karya sastra, seperti meneliti bagaimana kebudayaan Melayu mempengaruhi pembuatan puisi. Perbandingannya dengan pendekatan kooperatif, yaitu pendekatan kooperatif melibatkan kerjasama antar siswa dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Johnson tahun 1994 menjelaskan bahwa kerjasama meningkatkan hasil belajar dan keterampilan sosial siswa. Contohnya, siswa dibagi menjadi kelompok untuk membuat presentasi tentang aliran sastra tertentu seperti sastra angkatan 45, di mana mereka harus bekerja sama dalam penelitian dan penyajian. Kemudian, pendekatan problem solving. Pendekatan ini berfokus pada pemecahan masalah nyata yang dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Menurut Bransford, menyatakan bahwa pendekatan ini membantu siswa memahami bagaimana menerapkan pengetahuan dalam situasi nyata. Contohnya, siswa menganalisis
isu sosial yang terangkat dalam novel Laskar Pelangi dan mendiskusikan cara-cara yang dapat membantu menyelesaikan masalah pendidikan dalam cerita tersebut. Perbandingannya dengan pendekatan kontekstual, yaitu kontekstual ini mengaitkan pembelajaran dengan konteks kehidupan sehari-hari siswa untuk meningkatkan relevansi dan pemahaman. Menurut Berg dan Winsler tahun 1995, bahwa pentingnya konteks dalam pembelajaran untuk memperkuat pemahaman siswa. Contohnya, menganalisis puisi yang berkaitan dengan isu sosial seperti saat ini, seperti puisi yang membahas dampak perubahan iklim dan mendiskusikan relevansinya dalam kehidupan siswa. Perbandingannya dengan pendekatan PAIKM, pendekatan ini mendorong pembelajaran yang aktif, inovatif, dan menyenangkan untuk meningkatkan motivasi siswa. Menurut Sanjaya 2008, bahwa pendekatan ini dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Contohnya, menggunakan media interaktif seperti video atau aplikasi untuk belajar tentang puisi, di mana siswa dapat berinteraksi langsung dengan konten. Selanjutnya, perbedaan ragam model pembelajaran. Yang pertama, model pembelajaran kontekstual. Model ini mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman nyata siswa untuk meningkatkan pemahaman dan relevansi. Menurut Dewey tahun 1938 menyatakan bahwa pengalaman nyata membantu siswa memahami konsep secara lebih baik. Contohnya menggunakan karya sastra lokal yang dekat dengan kehidupan siswa, seperti cerita rakyat sebagai bahan ajar yang relevan. Perbandingannya dengan model pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Model ini menggunakan masalah nyata sebagai fokus pembelajaran untuk mendorong siswa berpikir kritis dan kreatif. Menurut Burroughs tahun 1986 menyatakan bahwa model ini mendorong siswa untuk aktif mencari solusi. Contohnya, siswa menganalisis dampak sosial dari novel Bumi Manusia dan mendiskusikan solusi untuk isu-isu yang muncul dalam cerita, seperti diskriminasi dan ketidakadilan. Selanjutnya, model pembelajaran kooperatif. Model ini mengutamakan kerjasama antar siswa dalam proses belajar untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Srafin tahun 1995 menekankan bahwa kolaborasi dalam kelompok meningkatkan hasil belajar. Contohnya, siswa bekerja dalam kelompok untuk menganalisis teks sastra dan mempresentasikan hasil analisis mereka kepada kelas, di mana setiap anggota kelompok memiliki peran tertentu. Kemudian, pembelajaran partisipatif. Model ini mendorong keterlibatan aktif siswa dalam pembelajaran melalui partisipasi. Freire 1970 menyatakan bahwa partisipasi siswa penting untuk pembelajaran yang bermakna dan relevan. Contohnya, siswa berpartisipasi dalam pementasan drama berdasarkan naskah yang mereka buat sendiri, di mana mereka terlibat penuh dalam proses kreatif. Kemudian, perbandingan ragam strategi pembelajaran. Yang pertama, strategi ekspositif. Strategi ekspositif adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada penyampaian informasi secara langsung kepada siswa. Ini melibatkan ceramah, presentasi, dan penggunaan materi tertulis untuk menjelaskan konsep-konsep tertentu. Menurut Ahrens tahun 2012, strategi ekspositif efektif untuk memperkenalkan konsep-konsep baru dan memberikan pemahaman dasar sebelum siswa terlibat dalam aktivitas yang lebih praktis. Contohnya, dalam pembelajaran sastra Indonesia, guru dapat menggunakan strategi ekspositif untuk menjelaskan teori puisi seperti unsur-unsur puisi, rima, irama, dan imaji sebelum siswa membaca dan menganalisis puisi tertentu. Yang kedua, strategi eksperiensial. Strategi eksperiensial adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pengalaman langsung siswa dalam proses belajar. Metode ini mendukung siswa untuk aktif berpartisipasi melalui praktik, eksplorasi, dan refleksi. Menurut Kolb tahun 1984, strategi pembelajaran ini dapat berbagai macam. Misalnya, ketika pengambilan absen, siswa dapat diminta oleh guru untuk mengatakan keren ketika mereka dalam keadaan hadir, ataupun kalau misalnya untuk presentasi bisa saja mengadakan cabut lot ketika untuk mengadakan presentasi tersebut. Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa pemahaman yang mendalam tentang metode, pendekatan, model, dan strategi pembelajaran sangat penting untuk menciptakan pengalaman belajar yang efektif dan menarik dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Setiap komponen memiliki karakteristik, fungsi, dan pendekatan yang berbeda yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan konteks pembelajaran.
Kemudian, perbandingan model-model inovatif dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Yang pertama, model pembelajaran discovery learning atau inquiry. Model ini mendorong siswa untuk menemukan konsep atau informasi baru melalui eksplorasi dan penelitian. Menurut Brunner tahun 1961, discovery learning mengedepankan penemuan pribadi dan pengalaman langsung yang memungkinkan siswa memahami materi dengan lebih mendalam. Contohnya, siswa diberikan teks puisi tanpa penjelasan. Mereka diminta untuk menganalisis makna puisi tersebut dan mengidentifikasi unsur-unsur sastra yang ada, kemudian mendiskusikan hasil analisis dalam kelompok. Perbandingannya dengan model pembelajaran berbasis proyek atau PJBL. Model ini melibatkan siswa dalam proyek nyata yang relevan dengan materi pembelajaran, memungkinkan mereka untuk menerapkan pengetahuan dalam konteks yang lebih luas. Menurut Thomas, tahun 2000, menyatakan bahwa pembelajaran berbasis proyek meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kolaborasi siswa melalui pengalaman nyata. Contohnya, siswa membuat antologi puisi dengan tema tertentu, seperti cinta dan persahabatan yang mencakup puisi-puisi dari berbagai penulis. Kemudian dipresentasikan antologi tersebut di depan kelas. Selanjutnya, model pembelajaran konstruktivis. Model ini menekankan bahwa siswa membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan interaksi sosial. Menurut Vygotsky, berpendapat bahwa interaksi sosial sangat penting dalam pembelajaran, di mana siswa dapat membangun makna melalui diskusi dan kolaborasi. Contohnya, siswa membaca novel dan mendiskusikan karakter dan tema dalam kelompok kecil. Mereka kemudian diminta untuk mengaitkan tema novel dengan pengalaman pribadi mereka dan menyusun presentasi bersama. Perbandingannya dengan model pembelajaran kooperatif, model ini mendorong siswa bekerja sama dalam kelompok untuk mencapai tujuan belajar, meningkatkan interaksi sosial, dan keterampilan komunikasi. Menurut Johnson, menyatakan bahwa kerjasama dalam kelompok dapat meningkatkan hasil belajar dan keterampilan siswa. Contohnya, siswa dibagi menjadi kelompok untuk menganalisis dan mendiskusikan tema dalam cerpen. Setiap kelompok bertanggung jawab untuk mempresentasikan hasil analisis mereka kepada kelas. Selanjutnya, model pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Model ini menggunakan masalah nyata sebagai titik awal pembelajaran, mendorong siswa untuk berpikir kritis dan mencari solusi. Menurut Burroughs tahun 1986 menjelaskan bahwa PBL mendorong siswa untuk aktif mencari solusi dan menerapkan pengetahuan dalam konteks yang relevan. Siswa diberikan isu sosial yang diangkat dalam novel seperti ketidakadilan. Mereka diminta untuk mendiskusikan dan mencari solusi atas isu tersebut sambil merujuk pada konteks yang ada dalam novel. Itulah contohnya. Perbandingannya dengan model pembelajaran kognitif sosial. Model ini menekankan pengaruh lingkungan sosial dan pengalaman dalam proses belajar, serta pentingnya observasi dan imitasi dalam pembelajaran. Menurut Bandura tahun 1977 menyatakan bahwa pembelajaran terjadi melalui pengamatan dan interaksi sosial, di mana siswa dapat belajar dari pengalaman orang lain. Contohnya, siswa dapat menonton film adaptasi dari novel, kemudian mendiskusikan perbedaan antara novel dan film. Mereka juga diminta untuk menulis refleksi tentang apa yang mereka pelajari dari tayangan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa model-model inovatif dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia memiliki pendekatan dan fokus yang berbeda. Pemilihan model yang tepat dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan memperdalam pemahaman mereka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pendekatan deep learning dan 3 pilarnya. Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yaitu Profesor Abdul Muti, konsep deep learning tidak hanya sekedar teknik belajar yang menekankan pada hafalan, namun lebih ke arah pemahaman dan pemikiran kritis yang berkelanjutan. Itulah deep learning dalam konteks pendidikan. Kemudian pilarnya yang pertama, mindful learning, yaitu mengajak siswa untuk menyadari bahwa setiap individu memiliki latar belakang serta cara belajar yang berbeda. Para guru juga harus menyadari keunikan yang ada dalam diri siswa-siswanya, termasuk potensi dan kebutuhan masing-masing individu yang berbeda. Yang kedua, meaningful learning. Proses belajar harus mendorong siswa untuk berpikir dan terlibat aktif dalam setiap kegiatan belajar. Siswa yang diajak untuk memahami alasan di balik setiap materi pelajaran yang diberikan kelak akan menyadari manfaat mempelajari hal tersebut di kehidupan nyata. Yang terakhir, joyful learning. Pengalaman belajar yang menyenangkan menjadi hal yang penting karena pendekatan pembelajaran yang mengombinasikan dengan hal-hal yang menyenangkan dapat melekat lebih lama dibandingkan dengan pembelajaran yang disampaikan secara monoton saja.
sehingga siswa akan lebih termotivasi dan meningkatkan peluang keberhasilan dalam mencapai tujuan pendidikan. Dapat disimpulkan bahwa deep learning dalam pendidikan merupakan pendekatan yang menekankan pemahaman mendalam dan pemikiran kritis, bukan hanya sekedar hafalan. Dengan mengedepankan mindful learning, siswa diajak untuk menghargai perbedaan individu dan menyesuaikan metode pembelajaran dengan gaya masing-masing. Selanjutnya, melalui meaningful learning, siswa dilibatkan secara aktif untuk memahami relevansi materi, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Selain itu, joyful learning menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan dapat meningkatkan motivasi dan keberhasilan siswa. Secara keseluruhan, deep learning bertujuan untuk mengembangkan kemampuan siswa secara holistik dan mempersiapkan mereka menghadapi tantangan di kehidupan nyata. Selanjutnya saya akan menjelaskan pembelajaran mikro, baik dari pengertian, karakteristik, dan prosedur pelaksanaan pembelajaran mikro. Yang pertama, pengertian. Menurut Permenristekdikti nomor 55 tahun 2017, pembelajaran mikro adalah pembelajaran keterampilan dasar mengajar dengan menggunakan latar, peserta didik, kompetensi, materi, dan sesi terbatas. Kemudian, pendapat selanjutnya, micro teaching adalah kegiatan mengajar dengan segala aspek pengajarannya diperkecil atau disederhanakan sehingga tidak serumit kegiatan belajar mengajar seperti biasanya, menurut Barnawi dan Arifin tahun 2016. Kemudian menurut Halimah tahun 2017, micro teaching adalah salah satu pendekatan atau model atau teknik pelatihan praktik mengajar dalam lingkup terbatas untuk mengembangkan keterampilan dasar mengajar yang dilaksanakan secara terisolasi dan dalam situasi yang disederhanakan. Karakteristik pembelajaran mikro. Yang pertama, terbatas latar. Pembelajaran dilakukan dalam setting kelas yang kecil dengan alokasi waktu yang singkat. Yang kedua, terbatas peserta didik. Jumlah peserta didik dibatasi antara 7 hingga 20 orang, memungkinkan interaksi yang lebih intensif. Yang ketiga, terbatas kompetensi. Fokus pada keterampilan spesifik seperti pembukaan dan penutupan pelajaran, bertanya, penggunaan media, dan penilaian. Yang keempat, terbatas materi. Materi yang diajarkan harus sesuai dengan kompetensi dan latar yang telah ditentukan. Yang kelima, terbatas sesi. Pembelajaran dibagi menjadi pendahuluan, inti, dan penutup, membuat proses lebih terstruktur. Selanjutnya, prosedur pelaksanaan pembelajaran mikro. Yang pertama, pengenalan atau pemahaman. Memahami konsep dasar micro teaching. Yang kedua, penyajian model dan diskusi. Menyajikan model pengajaran dan melakukan diskusi untuk mendapatkan masukan. Yang ketiga, perencanaan atau persiapan. Merencanakan dan mempersiapkan pembelajaran secara rinci. Yang keempat, pelaksanaan atau praktik. Melaksanakan praktik mengajar sesuai rencana. Yang kelima, diskusi dan umpan balik. Melakukan diskusi untuk memberikan umpan balik mengenai praktik yang telah dilakukan. Kemudian, refleksi pembelajaran. Merenungkan proses dan hasil pembelajaran untuk perbaikan. Kemudian yang ketujuh, praktik pembelajaran ulang. Mengulangi praktik bagi yang belum berhasil untuk meningkatkan keterampilan. Dapat disimpulkan bahwa micro teaching atau pembelajaran mikro yaitu pendekatan yang sangat efektif dalam mengembangkan keterampilan dasar mengajar. Dengan menyederhanakan proses pembelajaran dalam setting terbatas, guru dapat fokus pada aspek-aspek penting seperti pengenalan materi, interaksi dengan siswa, dan penggunaan media. 8 keterampilan dasar mengajar. Yang pertama, keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Keterampilan membuka pelajaran adalah kegiatan dilakukan oleh guru untuk mempersiapkan mental siswa dan mendapatkan perhatian mereka. Menurut Usman tahun 2005, keterampilan membuka pelajaran menciptakan pro-kondisi bagi peserta didik agar perhatian mereka terpusat pada apa yang akan dipelajari, sehingga proses belajar menjadi lebih efektif. Contohnya, guru memulai pelajaran dengan mengutip bait dari puisi Sapardi Djoko Damono dan menanyakan kepada siswa, apa yang kalian rasakan ketika membaca bait ini? Ini membantu membangkitkan minat siswa dan mempersiapkan mereka untuk memahami tema dan makna puisi. Keterampilan menutup pelajaran. Keterampilan menutup pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan guru untuk merangkum materi yang telah dipelajari dan memberikan gambaran menyeluruh tentang pemahaman siswa. Menurut Sanjaya tahun 2008,
Menutup pelajaran membantu memberi gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari oleh siswa, serta mengevaluasi keberhasilan proses belajar. Contohnya, di akhir pelajaran, guru meminta siswa untuk merangkum inti dari puisi yang dibaca. Siswa kemudian diminta untuk menyusun ringkasan dalam kelompok kecil, dan guru memperkuat pemahaman dengan meninjau kembali poin-poin penting yang telah dibahas. Keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan adalah kemampuan guru untuk memberikan penjelasan yang jelas dan sistematis tentang suatu materi. Menurut Saud, tahun 2008, keterampilan ini penting untuk membantu siswa memahami hubungan antara berbagai konsep dan ide. Contohnya, guru menjelaskan unsur-unsur puisi dan memberikan contoh dari puisi karya Sapardi Djoko Damono. Ia menunjukkan bagaimana setiap unsur berkontribusi pada makna keseluruhan puisi sambil menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya adalah kemampuan guru untuk mengajukan pertanyaan yang efektif untuk mendorong diskusi dan pemikiran kritis di antara siswa. Pertanyaan ini dibagi menjadi dua, yaitu bertanya dasar dan bertanya lanjut. Brown 2007 menyatakan bahwa pertanyaan yang tepat dapat merangsang diskusi dan meningkatkan partisipasi siswa. Sementara Anderson dan Cradwell 2001 menekankan pentingnya pertanyaan lanjut dalam mendalami pemahaman siswa. Contohnya, pertanyaan dasar. Setelah membaca cerpen, guru dapat mengajukan pertanyaan seperti, siapa tokoh utama dalam cerita ini? Apa yang terjadi di bagian awal cerita? Ini membantu siswa mengingat fakta-fakta dasar dari teks. Kemudian bertanya lanjut. Guru dapat mengajukan pertanyaan lebih mendalam seperti, mengapa tokoh utama mengambil keputusan tersebut? Atau apa yang menjadi motivasi karakter dalam cerita ini? Pertanyaan ini mendorong siswa untuk berpikir kritis dan menganalisis karakter serta tema cerita secara lebih mendalam. Keterampilan mengadakan variasi. Keterampilan mengadakan variasi adalah kemampuan guru untuk menggunakan berbagai metode dan teknik dalam pembelajaran untuk menghindari kebosanan. Menurut Gagne, tahun 1985, variasi dalam metode mengajar dapat membantu memenuhi berbagai gaya belajar siswa dan meningkatkan motivasi. Contohnya, guru menggunakan variasi dalam pengajaran dengan menggabungkan ceramah, diskusi, kelompok, dan permainan edukatif saat membahas tema puisi. Misalnya, setelah menjelaskan, guru mengadakan permainan tebak kata yang berkaitan dengan istilah sastra untuk membuat pelajaran lebih menarik. Kemudian keterampilan memberikan penguatan. Keterampilan ini adalah kemampuan guru untuk memberikan umpan balik positif yang dapat meningkatkan motivasi siswa. Menurut Skinner, bahwa penguatan positif dapat memperkuat perilaku yang diinginkan dari siswa. Contohnya, setelah siswa menyelesaikan tugas menulis puisi, guru memberikan pujian kepada siswa dan yang menunjukkan kreativitas dalam penggunaan bahasa, serta memberikan saran perbaikan kepada siswa lain yang perlu meningkatkan keterampilan menulis mereka. Kemudian keterampilan mengelola kelas. Keterampilan ini adalah kemampuan guru untuk menciptakan dan mempertahankan suasana belajar yang kondusif dan teratur. Menurut Emmer dan Everson, bahwa pengelolaan kelas yang efektif membantu meningkatkan fokus siswa dan mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Contohnya, guru mengatur tempat duduk untuk memfasilitasi diskusi kelompok dan memastikan semua siswa dapat berpartisipasi. Guru juga mengatur waktu dengan baik sehingga semua materi dapat dibahas tanpa terburu-buru. Selanjutnya, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Keterampilan ini melibatkan kemampuan guru untuk menyampaikan materi pelajaran dengan pendekatan yang lebih personal, baik dalam setting individu maupun kelompok kecil. Pendekatan ini memungkinkan guru untuk lebih fokus pada kebutuhan dan kemampuan masing-masing siswa, sehingga meningkatkan keterlibatan dan pemahaman. Menurut Joyce dan Sowers tahun 2002, pengajaran kelompok kecil mendorong interaksi antar siswa, sedangkan Slavin 1995 berpendapat bahwa pengajaran perorangan bermanfaat untuk siswa yang memerlukan perhatian khusus. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, contoh pengajaran kelompok kecil bisa berupa diskusi puisi atau role play, sedangkan pengajaran perorangan dapat berupa bimbingan membaca bagi siswa yang kesulitan. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Keterampilan ini adalah kemampuan guru untuk memfasilitasi dan mengarahkan diskusi di antara siswa dalam kelompok kecil. Menurut Hattie, tahun 2009 menyatakan bahwa diskusi yang baik dapat meningkatkan pemahaman siswa dan memperdalam pengetahuan mereka.
Contohnya, guru membagi siswa ke dalam kelompok kecil untuk mendiskusikan tema dan karakter dalam novel Bumi Manusia. Guru berkeliling untuk memberikan bimbingan, memastikan bahwa setiap siswa memiliki kesempatan untuk berbicara dan berkontribusi dalam diskusi. Dapat disimpulkan dari 8 keterampilan belajar ini, yaitu 8 keterampilan dasar mengajar ini sangat penting bagi guru dalam menciptakan pengalaman belajar yang efektif dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Dengan menerapkan keterampilan ini, guru dapat meningkatkan keterlibatan siswa, memperdalam pemahaman mereka, dan menciptakan suasana kelas yang kondusif untuk belajar.